Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan bacaan-bacaan yang pertama dari kitab Nabi Nehemia, yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang ketiga Injil Lukas. Kalau kita sejenak merenung, bacaan pertama, kedua, ketiga, rasanya betapa susahnya menghubungkan. Pertama, ceritakan bagaimana Nabi Yesaya menunjukkan bahwa pentingnya dibacakan kitab suci. Mungkin kalau dikaitkan dengan Injil, oke. Karena Yesus juga membaca lagi kitab suci. Tapi kalau dikaitkan dengan bacaan kedua, apa hubungannya ini? Kok pembangunan gereja ini bagaimana? Tapi baik, di tengah-tengah kesimpulannya sulit, tapi yang sulit bukan berarti tidak bisa diuraikan. Kata orang, kalau orang bisa menguraikan, kita pun pasti bisa. Dalam nama Roh Kudus dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, pasti bisa. Amin. Gajal wae. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bagaimana Injil Lukas mengawali yang sangat bagus. Begitu mengesankan. Ini awal dari Injilnya. Memang Lukas mengarang Injil ini sudah agak lumayan kemudian dibandingkan kedua Injil sinoptik. Yang mengatakan ada sudah banyak cerita dan sebagainya tentang Yesus dan semua setelah kuteliti, oke, benar adanya. Setidaknya Lukas menampilkan pertama-tama bagaimana Yesus diceritakan sedang pulang kampung. Nah, Lukas rupanya tertarik dengan persoalan pulang kampung. Maka Yesus pulang kampung diceritakan. Tapi bukan pulang kampungnya yang menarik. Ketika Yesus pulang kampung, dia pun menepati dan mentaati apa yang harus dilakukan pada hari Sabat. Yesus pada hari Sabat pergi ke rumah ibadat, lalu di situ minta untuk menjadi pembaca sabda Allah, kitab suci. Maka ketika Yesus membacakan kitab suci, mungkin ini kesan pertama orang-orang yang ikut waktu itu, ini kok rasanya beda ya. Dan betul, begitu mengesankan bahwa Yesus menegaskan, tidak seperti orang-orang baca kitab suci pada umumnya. Tapi Yesus berani mengatakan bahwa nas ini telah tergenapi jika kamu mendengar. Sangat mengesan bahwa ia mengungkapkan tentang misi perutusannya. Misi perutusan tidak lain menyampaikan kabar baik bagi orang miskin, membebaskan yang tertawan, memberikan penglihatan bagi orang buta, membawa pembebasan bagi yang tertindas. Dan ini sudah begitu lama dinubuatkan oleh nabi-nabi. Israel waktu itu memang mengalami situasi yang terus-menerus kemelut. Baik itu sebelum pembuangan, apalagi masa pembuangan, dan setelah pembuangan. Maka warta yang disampaikan Yesus bahwa setelah engkau mendengarnya, nas ini tergenapi, tentu akan membawa sebuah wibawa tersendiri, membawa harapan tersendiri, bahwa apa yang menjadi kerinduan selama ini sudah terjawabi.
Bagaimana perasaan orang yang merindukan sesuatu dan kerinduannya dijawabi? Tentu akan merasa, ya, lega. Bagaikan kita merindukan seseorang, akhirnya yang kita rindukan datang. Maka istilah tak tungtung tak tang-tang sudah menjadi berubah. Tak tungtung karena tangga. Opo to Romo ki ngomongnya? Tak tunggu-tunggu tak datang-datang, yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Berat nal sampai gedek-gedek ke istilah kok angel mento. Kan ini menjelang Imlek. Jadi bahasanya agak sedikit aneh-aneh. Apa ini sudah ada gejala-gejala merah-merah ini? Ini kan nuansa. Sebentar lagi akan bertebaran amplop-amplop merah. Amin. Setuju? Kaya melok wae. Kita lihat bagaimana suasana yang dibangun sebagai kerinduan setelah begitu lama dalam kitab Nabi Nehemia. Kita melihat bagaimana umat Israel yang baru kembali dari pembuangan sangat tergerak ketika mereka mendengar firman Tuhan yang dibacakan. Salah satu ciri khas terkesan dan terharunya adalah mereka menangis. Kenapa? Menyadari bahwa mereka telah jauh dari Tuhan. Namun di tengah kesedihan itu, mereka diingatkan perlu bersuka cita. Karena hari itu adalah hari yang kudus bagi Tuhan. Tuhan mengajak menemukan sukacita di dalamnya. Bahkan ketika di hadapan mereka semua, kesedihan dan tantangan hidup mengandung sebuah harapan. Lalu bagaimana kita melihat dari bacaan yang kedua? Harapan-harapan itu akan menjadi lebih sempurna ketika kita juga ingat bahwa kita satu sama lain saling meneguhkan. Sangat bagus Rasul Paulus menegaskan kepada kita gambaran kehidupan bersama, gambaran bangunan gereja adalah seperti tubuh. Seperti tubuh. Kalau kita sudah paham tentang tubuh kita, seperti yang sudah disampaikan oleh pastor kepala paroki waktu khutbah di saat hari pelindung paroki kemarin, menggambarkan begitu indahnya bahwa sukacita itu akan semakin dapat dialami kalau satu sama lain menyadari bahwa setiap dari kita penting adanya. Karena gangguan yang paling besar adalah ketika ada di antara kita yang merasa hebat dan merendahkan yang lain. Betul, memang harus kita akui, tidak semua dalam tubuh kita ini sama derajatnya, sama pangkatnya. Posisinya pun juga tidak sama semua. Kalau posisinya semua sama, justru bukan tubuh. Coba jenengan bayangkan, nek isine mung moto kabeh. Ayo, tubuh ini isinya mung moto tok, moto. Ayo, malah bingung toh. Arep mlaku endi jajal. Mundur ya panggah maju, miring ya panggah maju. Maka dari itu ada yang menjadi mata. Ada yang menjadi telinga. Semua berfungsi baik dan seturut dengan kehendak Allah. Ini menjadi bagian yang namanya tubuh yang indah. Dengan kan juga bingung. Semua berfungsi. Rambut fungsinya bagus. Jangan bisa bayangkan tanpa rambut. Coba bayangkan. Mata saja perlu alis toh. Maka alisnya jangan dikerok. Kata nenek moyang, kalau kita nggak punya alis katanya tuyul. Hanya bagi emak-emak sing punya alis, itu dikerok. Nek dikerok dan digawe neh. Jadi bar dikerok terus ditempeli rambut dilem.
Alis punya. Oke jenenge idep. Idep iki basa Indonesiane apa? Nek kene iki bulu telinga. Kene bulu kepala. Nah, dawa kan jelas. Alis, idep, ya toh? Iki apa iki? Godek, gitu. Nah, inilah gambaran yang luar biasa. Semua berfungsi dengan baik. Maka dari situlah akan ada sukacita yang luar biasa. Dan akhirnya warta pembebasan yang Yesus sampaikan akan sungguh-sungguh dapat dialami oleh kita semua. Kalau masing-masing menyadari akan fungsinya. Nah, itu mengandaikan semua akan berperan. Mata melihat, hati tergerak, tangan mengambil, kaki melangkah dan menyerahkan sesuatu yang menghasilkan kegembiraan bagi orang lain. Ya gitu loh. Jadi nek nonton, kok enak bocah iki mripate kok rembes. Nah, yang melihat. Terus hatinya tergerak sakno. Oke? Tapi mata nggak bisa mengambil tisu. Nggak bisa mengambil lap. Yang bisa mengambil lap adalah tangan, tapi tangan kita bukan tangan leak yang bisa panjang. Maka diperlukan sarana karena kebetulan kainnya ada di sana, perlulah kaki berjalan. Kaki timik-timik, tangan mak cemut, timik-timik lagi, lalu datang kepada si anak itu, mengusap, lalu aroma juga tercium dari hidung berfungsi. Walah sakno lele kanate sosok iki wis pirang tahun. Lalu tergeraklah hatinya lagi, mulai datang dari hidung, akhirnya menggerakkan hati dan menggerakkan tangan dan kaki, mengambillah sikat. Sentitiko, lalu sikat kamar mandi. Ralat lagi, otak mengatakan, keliru, sing bojoku dudu sikat gigi, tapi sikat giginya kuda. Maka ada ralat, dan semua berjalan dengan baik. Itulah gambaran pembebasan akan sungguh-sungguh dapat terlaksana. Orang yang tertindas dibebaskan, orang sakit disembuhkan, orang lapar dikenyangkan, orang haus dipuaskan, dan sebagainya. Seperti yang diwartakan Yesus. Yesus telah memberikan contoh semuanya itu. Kita pun masing-masing dipanggil dalam peran kita untuk ikut serta ambil bagian dalam karya pembebasan manusia.